Wahai Pak SBY, kami bukan rakyat bodoh yang selalu jatuh akibat lubang yang sama. Ditulis oleh Cak Anton di siwar.com. Saya Cak Anton, saya adalah rakyat jelata. Tidak ada rasa benci ketika menulis artikel ini. Tulisan ini murni pendapat yang saya harapkan bisa memperkaya sudut pandang dalam demokrasi. Seperti yang kita ketahui bersama, tujuan politik sejatinya itu baik. Tetapi tak jarang menghalalkan berbagai macam cara untuk meraih simpati rakyat dalam menggapai kekuasaan. Kembali pada sebuah hakikat, kekuasaan pun sama seperti senjata, bisa digunakan untuk kebaikan dan juga keburukan. Melihat alur masa lalu sangatlah penting untuk melihat segala sesuatunya secara luas. Selain untuk bisa memperbaiki diri dari waktu ke waktu, juga supaya kita tidak jatuh pada lubang yang sama. Sederhananya begini, revolusi industri tidak akan pernah terjadi kalau mesin uap belum ditemukan. Begitulah sebuah proses yang harus dimulai dengan apa yang terlebih dahulu terjadi. Lalu, apa hubungannya dengan Pak SBY? Seperti yang kita ketahui bersama, SBY sudah hebat semenjak Orde Baru. Pada tahun 1996, SBY sudah menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer Jaya Brigadir Jenderal. Di tahun yang sama tragedi Kuda Tuli terjadi, dan nama SBY terseret dalam tragedi berdarah yang mencederai demokrasi tersebut. Hal itu sebuah bukti bahwa SBY itu bukan orang sembarangan. Meskipun secara kinerja kita gak tahu apa yang dilakukannya, tetapi SBY mampu menang Pilpres langsung selama 2 periode. Modal awal SBY ketika itu adalah pertentangannya dengan Megawati. SBY dianggap dizalimi oleh Megawati ketika itu. Kebetulan pada Pilpres kedua, saya ikut serta mendukung Mega Prabowo dengan alasan yang kuat, dan alasan itu masih saya simpan rapat. Hal tersulit ketika itu adalah meyakinkan orang bahwa Megawati itu tidak menzalimi SBY. Semua orang simpati terhadap SBY karena merasa terzalimi. Sekuat apapun penjelasan kita, itu tidak akan merubah pandangan tersebut. Padahal jika kita berpatokan pada akal sehat, sangat mustahil seorang SBY yang hebat itu bisa terzalimi. Saat ini di tengah prahara Demokrat di mana banyak kader dan pendiri menginginkan KLB untuk mengganti AHY dari Ketua Umum, SBY turun tangan dan narasi yang tersampaikan ke publik adalah ia sedang terzalimi. Sama seperti SBY dulu, meskipun bingung mencari kinerja atau nilai plus apa yang menjadikannya terpilih menjadi presiden 2 periode, kini saya pun bingung, mengapa AHY bisa terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dibandingkan kader-kader lainnya. Kebingungan saya pun terjawab, terpilihnya AHY sangat besar disebabkan oleh SBY. Meskipun begitu, di masa transparansi seperti saat ini, kalau kualitas AHY tidak bisa upgrade, meskipun sudah diberi posisi, maka kedudukannya dengan mudah terancam. Sebab, yang namanya pemimpin itu harus memiliki kapasitas dan kapabilitas supaya organisasi bisa tumbuh besar. Apalagi itu sebuah partai, bukan perusahaan pribadi. Jika tidak, maka jangan salahkan kader yang protes dan meminta KLB. Sebab, coba sebutkan apa yang dilakukan AHY sejak menjadi ketua umum. Apakah itu berpengaruh bagi Demokrat di Pileg, Pilpres, hingga Pilkada? Jikapun narasi sedang dizalimi oleh penguasa digaungkan oleh kelompok SBY AHY, saya rasa cara itu tidak akan bisa mengulangi masa kesuksesannya di masa lalu. Kecuali, masyarakat kita masih banyak yang bodoh. Sekuat apapun pihak luar mencoba merongrong sebuah partai, jika internal partai tersebut bagus, maka nggak usah khawatir. Dualisme itu hampir ada di setiap partai. PKS meskipun ada dualisme, tidak seheboh Demokrat. Begitu juga dengan Golkar dan PPP ketika itu. Itu karena sang ketua umumnya cukup matang dalam berpolitik. Dengan SBY turun gunung, justru itu mempertegas kekurangan AHY. Naiknya minta gendong, seumpama turun pun minta digendong. Jika begitu, AHY tidak mau berproses untuk diri sendiri, supaya langkah dan posisinya dalam Partai Demokrat kuat. Kita harus maklum, kalau SBY ingin terbaik bagi anaknya. Tetapi sebagai orang tua, jangan sampai melupakan bahwa sang anak suatu saat dituntut untuk berjalan sendiri karena orang tua nggak mungkin selalu bisa menemani. 1000 kali SBY AHY merasa dirinya terzalimi.
itu tidak akan menghasilkan simpati rakyat yang sudah terbuka dengan era transparansi berkat teknologi, rasionalitas dan kerja nyata yang saat ini dipercaya oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Apalagi setelah konsolidasi antara kubu politik Jokowi dan Prabowo, rasionalitas pun semakin teruji. Jadi, lebih baik ajarilah AHY melakukan hal nyata. Udah itu aja. Jangan. Jokowi tidak menyuruh masyarakat mabuk berjamaah, ditulis oleh Ayas di sewar.com. Sebelum membahas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang mengatur tata cara investasi di Indonesia, di mana satu jenis usaha yang diatur adalah investasi miras atau minuman beralkohol di beberapa wilayah. Mari kita simak data-data berikut. Pertama, Indonesia adalah negara yang banyak mengimpor minuman keras dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data UN Comtrade, pada 2018 menjadi nilai tertinggi dengan 40,44 juta US dollar. Padahal di tahun 2015 nilainya hanya 10,9 juta US dollar. Artinya naik hingga 4 kali lipat lebih dalam rentang 3 tahun. Sementara itu, jika melihat impor Indonesia khusus dari Uni Eropa juga sangat besar. Bahkan didominasi dari wilayah ini. Pada 2019 lalu, impor alkohol Indonesia mencapai 27,26 juta US dollar. Paling besar dari wine dengan 14 juta US dollar dan pangsa pasar 14%. Sementara alkohol 80% lebih berada di bawah 10,69 juta US dollar dengan pangsa pasar 39%. Kedua, pada tahun 2018 disebutkan bahwa ekspor minuman beralkohol dalam 5 tahun terakhir tumbuh cukup tinggi. Menurut Ahmad Sigit Dwi Hahjono, PLT Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, mengatakan industri minol mencatatkan pertumbuhan nilai ekspor rata-rata dalam 5 tahun terakhir sebesar 12%. Untuk kawasan Asia Tenggara, Vietnam, dan Thailand menjadi pesaing utama Indonesia. Ketiga, ada 3 perusahaan miras di Indonesia, yaitu PT Multi Bintang Jakarta, PT Balihai, dan PT Delta Jakarta Tbk, di mana Pemprov DKI punya saham 26% di perusahaan tersebut. Dan Gubernur Anies belum mau atau berani melepas saham tersebut. Lalu apa makna dari data-data di atas? Pertama, tanpa ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 yang memberikan izin investasi minuman keras, Indonesia adalah negara yang sudah berkecimpung dengan minuman keras. Indonesia negara pengimpor miras, sekaligus pengekspor miras dan punya 3 perusahaan miras dan ada yang 26% sahamnya dimiliki Pemprov DKI. Artinya dengan ada atau tidaknya Perpres nomor 10 tahun 2021, miras akan tetap ada di Indonesia. Jadi kurang tepat ketika Jokowi dianggap hendak merusak moral bangsa atau menyuruh masyarakat untuk menjadi pemabuk dengan terbitnya Perpres nomor 10 tahun 2021. Sebab miras sudah lama beredar di Indonesia. Juga tidak adil ketika hanya Jokowi yang diserang, sebab Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin gubernur yang katanya religius bahkan punya saham 26% dari perusahaan miras. Artinya, ada sebagian uang masuk ke kantong kas Pemprov DKI yang berasal dari miras. Lalu kenapa Indonesia butuh ekspor dan impor miras bahkan sampai punya 3 pabrik miras? Jawabannya, karena ada yang membutuhkan miras untuk dikonsumsi. Mayoritas miras dikonsumsi oleh turis-turis asing. Warga lokal yang notabene bukan orang Islam yang telah membudayakan minuman miras, juga ada sebagian kecil umat Islam yang tidak teguh dalam memegang ajaran agama sebab jelas-jelas Islam mengharamkan miras. Kedua, tujuan dari terbitnya Perpres nomor 10 tahun 2021 adalah untuk mengatur dan mengawasi peredaran miras secara ketat. Dikhususkan di 4 provinsi yang mayoritas beragama non-muslim, dan sudah membudayakan minuman miras adalah agar peredaran miras tidak menyebar ke daerah yang mayoritas muslim. Selain itu, perlu dipahami bahwa Jokowi hanya memberi izin investasi miras di Bali, Sulawesi Utara, NTT, Papua, dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal setempat, bukan mendirikan perusahaan miras. Artinya, investasi miras di 4 provinsi tersebut juga berdasarkan persetujuan gubernur dan masyarakat di sana. Jika mereka menolak, artinya investasi miras tidak bisa berlaku di sana.
Saya berani bertaruh, siapapun yang menjadi Presiden Indonesia, entah itu Ketua MUI, Ketua PBNU, atau Ketua Muhammadiyah sekalipun, tidak akan bisa melenyapkan miras dari Indonesia. Karena sudah menjadi bagian dari kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Andi sendiri yang dari awal berjanji hendak melepas saham di PT Delta Jakarta, nyatanya masih belum sanggup melepasnya. Mencoba melenyapkan miras justru bisa sangat rawan konflik, sebab Indonesia bukan negara Islam, tidak memakai hukum Islam sebagai landasan, tidak hanya negara milik orang Islam semata. Saya Muslim, saya tidak akan meminum miras setetes pun, sebab ajaran agama saya mengharamkan hal tersebut. Namun saya memaklumi kebijakan Jokowi dengan menerbitkan Perpres nomor 10 tahun 2021. Jokowi sedang tidak menyuruh masyarakat untuk